Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Salam jumpa kembali Sobat Bumi 5 yang insya Allah dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan saya Jamie Kun. Kali ini dalam konten ngobrol santai. Konten ngobras yang biasanya membahas hal-hal yang lagi aktual atau yang lagi update gitu. Dan untuk konten ngobras kali ini insya Allah kita akan membahas peristiwa yang sudah terjadi tapi dampaknya masih terasa gitu ya, yaitu peristiwa banjir di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh gitu. Kita akan ngobrol sedikit santai dan kita akan coba menguliknya dalam sudut pandang yang berbeda gitu ya. Mungkin barangkali orang sudah sering mengemukakan teori-teori lah gitu, penyebabnya karena ini, karena itu, menuduh ini, menuduh si itu. Tapi apakah memang seperti itu? Karena yang kita bicarakan adalah satu bencana ya. Jadi tidak mungkin hanya menyalahkan satu atau menyalahkan perseorangan gitu. Kita coba bahas kontennya kali ini dalam ngobras. Oke sobat Bumi 5, kejadiannya mungkin udah lewat ya, tapi dampak dari peristiwa banjir ini masih terasa gitu, karena memang lumayan besar. Ini bisa dikategorikan banjir besar gitu ya. Kalau kita bisa bagi jenis banjir itu ada setidaknya ada dua macam, banjir rutinan dan juga banjir besar gitu. Kalau banjir rutinan ya itu terjadi di tempat-tempat atau daerah langganan banjir ya, dan ini juga terjadi karena adanya musim hujan gitu. Di beberapa titik atau beberapa tempat yang menjadi langganan banjir ya akan mengalami banjir rutinan gitu. Ya contoh yang paling nyata ya ada di daerah khusus Jakarta ya gitu dan sekitarnya gitu, dimana banjir ini udah menjadi satu langganan yang tiap tahun pasti terjadi, rutin. Nah itu banjir rutinan, dan banjir rutinan itu memang bisa diprediksi, artinya kita udah bisa nebak kalau hujan lebat intensitas tinggi
debit airnya juga banyak, pasti akan banjir nih. Jadi seolah-olah karena udah hafal gitu ya, jadi kita bisa dengan mudah menebak pasti banjir gitu. Dan memang kejadian dan banjir gitu. Dan biasanya ya kalau banjir rutinan ini mungkin tingginya ya kurang lebih semata kaki orang dewasa gitu, sampai betis lah ya. Ini yang normalnya terjadi gitu. Kalau lebih dari itu ya ini satu kejadian di atasnya lagi, artinya banjirnya ini udah mencapai skala menengah gitu. Apalagi kalau udah nyampe 1 meter itu udah masuk KLB ya, kejadian luar biasa gitu. Walaupun tetap disebut banjir rutinan gitu. Ada lagi yang kedua adalah banjir besar gitu. Banjir besar ini adalah satu peristiwa banjir yang terjadinya tidak bisa diduga. Kapan akan terjadi, diprediksi juga nggak bisa. Dan juga tidak tahu nanti akan mengenai siapa atau menyasar ke siapa gitu. Banjir besar ini ya terkadang memang terjadi di musim hujan gitu. Kalau ada daerah-daerah tertentu yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir atau jarang ngalamin banjir, kemudian terjadi banjir besar, nah ini masuk kategori banjir besar gitu. Dan ini tidak bisa diprediksi dan juga tidak diketahui dari mana sumbernya, dari mana hulunya, gitu kan. Kita nggak bisa tahu gitu. Makanya dalam peristiwa banjir kali ini tuh banyak orang melakukan spekulasi. Ada yang karena masalah penggundulan tanah, ada yang karena ini, karena itu dan sebagainya. Ya spekulasi bermunculan gitu, karena memang banjir besar ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi gitu. Nah, makanya kita coba akan bahas di sini ya. Kita akan memandang ini dari sisi agama seperti biasa gitu. Karena bagaimanapun juga apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah ada gambarannya, sudah ada blueprintnya gitu. Mungkin tidak sejenis, tapi punya sebab akibat yang sama gitu. Nah itu. Oke, untuk kaidah pertama kita akan coba bahas ini dari sisi lain gitu ya. Dalam Islam tentu ada yang namanya konsep wasitiyah. Kita kembali lagi kepada konsep wasitiyah atau manhaj wasat gitu ya. Manhaj wasat yaitu segala sesuatu kita takar dengan adil dan seimbang. Kalau kita katakan adil dan seimbang, berarti kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, dan selalu pasti akan punya dua kubu yang berlawanan. Ini manhaj wasat itu. Kalau ada timur, ada barat, ada malam, ada siang, ada makan, ada minum, dan seterusnya. Itu dua kubu yang berlawanan. Begitu pula dengan peristiwa ini. Kita harus pasti ini ada sebabnya, karena juga berlaku hukum sebab akibat gitu ya.
Jadi tidak sekonyong-konyong peristiwa ini datang begitu aja, itu mustahil ya. Kenapa dibilang mustahil? Karena agama kita mengajarkan, atau Islam mengajarkan, bahwa Allah itu tidak mungkin dan mustahil untuk menzolimi satu makhluk pun. Kita sudah diajari seperti itu. Ya, kalau dalam Al-Quran itu ya digambarkan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah hasil dari usahamu sendiri. Ya, kebaikan itu datangnya dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah karena ulahmu sendiri gitu. Jadi tidak mungkin Allah berbuat zalim, berbuat sekonyong-konyong, tiba-tiba menimpakan satu bencana kepada satu kaum, satu wilayah, satu daerah tanpa ada sebab. Nah, makanya tadi di awal saya singgung, apakah mungkin ini hanya dikarenakan satu orang karena masalah pengundulan tanah? Ya kalau kita tinjau dari sisi agama ya agak naif ya kalau hanya menyalahkan satu personal gitu, entah itu Kementerian Kehutanan atau kementerian yang terkait dengan masalah tanah. Ya agak naif gitu untuk menyalahkan itu aja gitu. Karena kenapa? Karena kalau hanya kesalahan satu orang, Allah itu akan memberikan teguran atau azab ya bagi orang kafir itu kepada orang itu juga. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang menjadi imbas gitu. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau Allah memberi azab kepada satu kaum, berarti kita nggak bicara tentang satu dua orang yang berbuat salah atau berbuat dosa gitu, hampir merata itu. Jadi kembali pada konsep manhaj wasat tadi, sebabnya apa nih? Kalau hanya masalah pengundulan tanah ya tadi saya bilang agak naif gitu ya, sampai Allah memberikan bencana sedemikian hebat itu dan memakan ratusan orang, kehilangan nyawanya. Nah, ini yang menariknya di sini gitu. Makanya bencana besar ini kalau kita pandang dari sisi syariat ya, atau sisi agama itu ya termasuk azab. Itu termasuk azab. Karena memang ciri khas daripada azab itu adalah ia datang secara tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa terfikir. Kita kenal dengan istilah istidraj, yaitu satu keadaan di mana Allah sengaja menumpuk dosa-dosa beberapa orang atau seseorang gitu ya, dikasih kenikmatan hidup, dikasih kelapangan hidup ya, dibiarkan berbuat sesuatu yang berdosa, sampai di mana Allah sudah menentukan titik ya maksimal atau titik jenuh lah gitu ya, baru Allah akan mengazab. Nah itu. Jadi istidraj ini yang bisa menimpa baik dia orang non muslim ataupun muslim gitu ya. Muslim di sini artinya muslim yang asal muslim. Artinya dia tidak menjalankan syariat sebagaimana mestinya gitu, atau menjalankan agama sebagaimana mestinya gitu, atau Islam KTP lah mungkin kalau bahasa gampangnya gitu. Karena kalau misalkan istidraj terjadi
pada orang yang mengaku muslim atau orang muslim ya maksudnya. Kalau istihad terjadi pada orang yang muslim itu bukan istihad namanya, tapi teguran gitu. Dan itu tidak dibiarkan, umumnya tidak dibiarkan menumpuk-numpuk, enggak. Jadi terkadang Allah itu memberikan satu kebaikan kepada seseorang di mana ia itu setelah berbuat dosa itu dia langsung ditegur. Jadi nggak lama setelah ia berbuat dosa ya ditegur ya supaya ia bersih daripada dosa-dosanya gitu. Ketika di dunia ya, jadi nanti ketika di akhirat orang tersebut itu akan berkurang bebannya gitu. Beban hisabnya maksudnya. Nah itu jadi bahwa di dalam peristiwa ini ya karena sifatnya massal, sebagaimana yang tadi digambarkan dalam Quran gitu ya. Ini pasti ada kesalahan massal juga. Kita pakai logika searah ya gitu ya. Kalau ada azab massal berarti ada kesalahan yang sifatnya massal juga gitu. Nah, apa kesalahan massal ini gitu? Ini mungkin yang tidak dipikirkan banyak orang gitu. Karena kalau kita lihat banjir besar ini dalam Al-Quran memang ada gitu, atau pernah atau tercatat dalam sejarah manusia gitu ya, yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun ya, tapi hanya bisa membawa pengikutnya segelintir orang. Bahkan keluarganya sendiri pun juga menolak untuk mengikut daripada ajaran Nabi Nuh, ajaran tauhid ya di sini. Keluarganya lebih memilih untuk membelot Nabi Nuh. Namun karena Allah sudah berkehendak ya bahwa keluarganya Nabi Nuh ini akan mendapat atau menjadi satu dari sekian banyak orang yang akan diazab, ya Nabi Nuh juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi ketika Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat satu perahu ya kan, ya Nabi Nuh kerjakan itu. Bahwa perahu itu nanti akan dipergunakan sebagai kendaraan atau media untuk menyelamatkan diri dari banjir besar. Nah itu banjir besar ini juga diceritakan di kitab sebelumnya ya, kayak di Injil juga diceritakan banjir besar Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu membangkang untuk mengikut ajaran Nabi Nuh. Karena pembangkangan ini sudah mencapai titik klimaks, oleh karena itu Allah sudah berkehendak ya bahwa orang atau kaum ini akan diazab gitu dengan cara ditenggelamkan. Nah itu, dan itu sifatnya massal, artinya melibatkan banyak orang. Makanya kalau kita berkaca dari kisah Nabi Nuh ini ya, banjir yang terjadi di 3 provinsi ini ya,
yaitu adalah kesalahan dari orang-orangnya gitu. Karena ini sifatnya massal, kita tidak bisa menuduh bahwa ini karena hutannya banyak yang digunduli. Nggak bisa. Karena banjir besar itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi gitu. Dan banjir besar itu adalah cara yang lumayan efektif untuk menyapu segala sesuatu yang dalam tanda kutip nggak enak. Paling cepat, paling efisien banjir. Ya kalau misalkan di situ ada orang-orang yang bermasalah kayak seperti kaumnya Nabi Nuh gitu ya, dengan cara membanjiri mereka dengan hujan yang tidak ada berhenti-berhenti itu cara cepat untuk menghabisi atau menyapu orang-orang semisal mereka gitu. Nah itu, jadi ya kurang lebih sama seperti kejadian yang terjadi di 3 tempat ini gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah apa sih kesalahannya gitu sehingga membuat Allah tuh memberikan azab ini gitu. Sobat Bumi 5 sekalian ya, korban-korban ini bisa jadi kebanyakan orang Muslim, orang Islam gitu ya, baik itu yang meninggal ataupun yang selamat gitu. Kalau yang meninggal ya urusan mereka dengan Allah gitu. Yang selamat juga harus memulai hidup baru karena barangkali rumah mereka banyak yang rusak atau bahkan yang kehilangan tempat tinggal gitu karena banjir besar ini gitu. Jadi mereka harus mengungsi ke tempat familinya di luar dari daerahnya di mana bencana itu terjadi gitu. Nah gitu. Jadi apa penyebab kesalahan yang mereka perbuat gitu? Kalau kita bicara daerah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ini kalau bisa dibilang ini kantong-kantong daerah Muslim yang kuat ya, karena di daerah situ ya bisa dibilang daerahnya beberapa orang pejuang Islam ya, diantaranya ya Tuanku Imam Bonjol atau siapa, Buya Hamka gitu. Jadi kantong-kantong yang memang wilayah dengan apa ya, ibaratnya itu tingkat beragama yang tinggi. Kenapa bisa mengalami hal seperti ini gitu? Bahkan kalau ingat dulu pada zaman tsunami Aceh tahun 2004 ya, 2004 apa 2006 ya, saya agak lupa tuh. Jadi yang terkena ya Aceh. Jadi kita juga bertanya-tanya kenapa Aceh gitu? Kenapa daerah yang Islamnya kuat malah dihantam dengan banjir ombak sebesar itu dan sedahsyat itu. Nah itu kenapa
kita flashback lagi ke dalam Al-Quran gitu ya, ada kisah yang mirip dari segi perbuatannya gitu. Kalau model atau bentuk azabnya berbeda, tapi dari segi perbuatan ya kurang lebih sama lah, insya Allah itu. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang di daerah sana ya, ujung Sumatera ini, bagi saya ya, yang orang sini atau orang di sekitar Jakarta atau umumnya di Pulau Jawa, memandang bahwa mereka ini orang-orang yang pintar berdagang ya, jadi mereka kuat dalam hal perdagangan. Jadi banyak diantara di sekitar tempat tinggal saya juga banyak warung-warung yang dimiliki oleh, ada orang Medan, ada orang Aceh gitu. Mereka perantauan dari sana gitu. Jadi kita bisa bukan mencurigai ya, tapi kita bisa sedikit melirik dari perdagangan ini. Perdagangan itu kan punya tata caranya ya. Dalam Islam itu perdagangan punya tata caranya gitu. Ada hal-hal yang harus dihindari gitu. Gitu. Ada hal-hal yang harus dihindari dan ada hal-hal yang boleh dilakukan gitu. Hal-hal yang harus dihindari ya, misalkan ya, satu, mengurangi timbangan. Kemudian apalagi hal-hal yang dilarang dalam perdagangan itu adalah goror itu adalah transaksi yang menipu, barangnya nggak ada, jadi dia menjual barang yang nggak ada pada dia gitu. Kalau zaman sekarang namanya dropship ya, dia itu membuka lapak tapi dia nggak punya barang dagangan. Nanti ketika ada orang order ke dia, dia baru ngambil tempat lain gitu. Duit pun udah nyampe ke dia gitu. Nah, itu tidak boleh dalam syariat, menjual barang kita nggak punya. Itu. Kemudian kalau transaksi riba secara keuangan ya, kalau praktisi di sana sih saya tahu banget ya, kayaknya agak mustahil gitu melakukan transaksi riba keuangan. Misalkan ada orang Aceh punya bisnis riba, ya kayaknya sih nggak mungkin gitu. Jadi kemungkinannya karena ini antara mengurangi timbangan atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki itu. Tapi ada juga yang hal lain yang bisa kita perhatikan di sini adalah beberapa diantaranya, ya mungkin nggak semua ya, masih menggunakan cara-cara tradisional. Artinya dengan meminta berkah dari entah gurunya atau siapa gitu, entah orang alim ya begitu. Jadi mereka berdagang tapi mereka punya ritual-ritual tertentu yang harus mereka lakukan ya, yang sebenarnya mirip-mirip kayak kemusyrikan gitu ya. Nah, begitu.
Nah, makanya di sini yang menjadi menarik itu. Tapi hal yang umum yang mereka lakukan memang di area perdagangan gitu, karena lazim dikenal ya itu. Jadi apakah mungkin karena ada kesalahan dalam cara berdagang ini yang menyebabkan banyak orang kena azab gitu. Karena di dalam Quran itu memang ada diceritakan satu kaum yang diazab karena mereka mengurangi timbangan. Nah, itu mengurangi timbangan. Itu penduduk Madyan ya, kaumnya Nabi Syuaib, itu diazab oleh Allah itu. Nah, itu makanya kalau kita berkaca lagi, hal yang paling menonjol dari mereka ini yang mungkin kaum di sana gitu ya, yang terkena bencana itu ya, sejauh ini yang bisa kita telusuri ya karena kebiasaannya itu ya, dalam hal perdagangan. Apakah mereka mungkin nggak tahu bagaimana cara berdagang? Ya Allah alam. Tapi yang jelas banjir ini adalah satu azab merata itu ya. Ya itu, jadi mungkin itu yang bisa kita apa ya, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini ya yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada satu apapun yang terjadi di muka bumi tanpa Allah mengetahuinya, tanpa Allah yang merencanakannya gitu. Jadi semuanya sudah terukur dengan adil, semuanya sudah terukur dengan baik, nggak ada yang dizolimi di sini. Ya. Dan peristiwa banjir besar ini memang, ya kalau kita bisa pakai logika sederhana ya bukan sekedar banjir ini mah. Ini bisa jadi azab pada satu kaum gitu. Makanya yang kita pertanyakan, apa yang membuat kaum ini diazab gitu dengan banjir itu? Karena tidak mungkin seperti yang tadi dibilang, tidak mungkin Allah berbuat zalim. Jadi Allah itu memberikan balasan kepada apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Dia berbuat baik ya balasannya baik, dia berbuat buruk ya balasannya buruk, nggak lebih nggak dikurangin gitu. Begitu ya sobat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan kejadian banjir ini bukan kejadian banjir ini ya, bukan kejadian banjir ini, maksudnya di tempat tinggal saya, di dekat tempat tinggal ya, beda RW lah gitu. Ini saya ambil sedikit ya buat contoh gitu. Ini sering menjadi langganan banjir gitu. Jadi di daerah ini ya, katakanlah daerah A gitu ya, ini sering terjadi banjir. RW-nya itu udah bekerja maksimal memanfaatkan segala macam apa namanya ya, katakanlah teknologi gitu ya, untuk menyiasati banjir. Ya contoh misalkan dia meninggikan apa, tembok-tembok kali, kemudian dia mengeruk kali-kali, kemudian dia membuat tandon, membuat saluran apa namanya
drainase, punya pompa banjir juga gitu kan, tapi tetap aja banjir gitu. Ketika orang-orang membicarakan tentang ini ya, maksudnya orang-orang yang pernah ke tempat ini gitu ya, mereka juga bingung kenapa ya, padahal udah begini begitu ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu, tetap aja banjir gitu ya. Akhirnya saya mencoba memandangnya dari kacamata lain gitu. Kenapa? Karena ternyata ya, wallahu alam, ternyata memang orang-orang yang di situ itu sedikit agak merendahkan orang lain atau sombong gitu. Mereka pikir dengan teknologi bisa menyiasati daripada kekuasaan Allah. Naif sekali. Jadi saya berpikir dari kacamata lain, ya mungkin karena orangnya. Coba introspeksi lagi orangnya gitu. Nah itu, bukan karena teknologinya ya, tapi orangnya gitu. Kenapa Allah berkali-kali memberikan banjir pada tempat itu? Nah itu. Sementara di daerah lain yang kawasannya kurang lebih sama ya, kontur geografisnya dengan tempat yang dimaksud ini, nggak kena banjir gitu. Maksudnya nggak sampai bikin genangan yang parah gitu. Nah itu menjadi satu pertanyaan yang harus dilihat dari kacamata hati. Udah bukan logika lagi mainnya itu mah, udah bukan nalar lagi itu. Nah itu saudara sekalian, ya mungkin sekedar ngobrol-ngobrol lah gitu ya, untuk memahami ini banjir, karena spekulasinya terus berkembang gitu. Bahkan sampai presiden kita itu memanggil salah satu kementerian untuk menghadapnya terkait masalah banjir ini, karena disinyalir ada hubungannya dengan masalah penggundulan tanah ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi kan, apa mungkin hanya kena kesalahan satu orang, ratusan orang, ribuan orang harus menanggung akibatnya ya? Impossible bro, impossible, nggak mungkin. Firaun aja yang congkaknya bukan main ya, itu azab yang mengenai dia sendiri gitu, dan pengikutnya gitu. Orang lain yang enggak gitu. Nah begitu ya, itu logikanya ke situ. Firaun aja ya mati ya, diazabnya secara personal oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah bersama pengikutnya. Tapi kan rakyatnya yang nggak ikut memerangi Nabi Musa atau nggak ikut dalam pengejaran Nabi Musa kan masih ada di sana, di Mesir. Nah gitu maksudnya. Jadi nggak mungkin hanya karena kesalahan satu orang, ribuan orang jadi harus menanggung akibatnya gitu ya. Nah itu ya, itulah brother sekalian ya, kita melihat banjir ini dari sudut pandang agama itu. Kurang lebihnya ya mohon maaf, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Saya cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.